Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang induksi elektromagnetik dan GGL induksi. Oke. Apa itu induksi elektromagnetik? Nah, di sini berdasarkan percobaan ditunjukkan bahwa gerakan magnet di dalam kumparan itu akan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang. Jika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Dan jika magnet diam di dalam kumparan, maka jarum galvanometernya tidak menyimpang. Dan jika kutub utara magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka jarum galvanometernya menyimpang ke kiri. Penyimpangan jarum galvanometer tersebut menunjukkan bahwa kedua ujung kumparan ada arus listrik. Nah, peristiwa timbulnya arus listrik pada peristiwa di atas disebut induksi elektromagnetik. Nah, adapun beda potensial yang ditimbulkan pada ujung-ujung kumparan itu adalah disebut gaya gerak listrik atau GGL induksi. Oke, jadi GGL induksi adalah beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan medan magnetik atau garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Jadi kalau ada magnet masuk, maka garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan ada perubahan. Kalau masuk, maka yang dilingkupi akan makin banyak. Kalau keluar, maka yang dilingkupi akan makin sedikit. Nah, perubahan itu akan menimbulkan GGL induksi. Contohnya seperti ini. Jika koilnya atau kumparannya digerakkan ke kiri, maka garis gaya magnet yang terlingkupi akan makin banyak. Nah, ini akan menimbulkan beda potensial di ujung-ujung kumparan. Nah, beda potensial itulah yang disebut dengan GGL induksi. Oke. Nah, untuk menentukan gerak galvanometernya, kita bisa menentukan seperti ini. Jadi berdasarkan arah gerak magnetnya. Nah, jika yang masuk adalah kutub utara, jika utara masuk, maka kutub kumparan, ini kumparan ya, kutub kumparan menjadi kutub yang senama, menjadi kutub utara juga. Lalu gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arusnya. Di sini ada catatan. Kalau masuk, lihat siapa yang duluan masuk ke dalam kumparan. Maka kutub kumparan menjadi kutub yang senama dengan kutub yang pertama masuk. Jadi kalau yang masuk utara berarti yang pertama masuk utara. Maka kumparan di sini, kutub kumparannya akan menjadi kutub yang senama, akan menjadi kutub utara juga. Berarti di sini otomatis menjadi kutub selatan. Kemudian kita pakai kaidah tangan kanan, jempol kita diarahkan ke arah utara, berarti jempol kita ke arah kanan. Kalau jempol kita ke arah kanan, maka arah arusnya yang di depan itu adalah ke bawah. 4 jari kita ke bawah. Makanya yang di depan ini kita arahkan ke bawah. Nah, ke bawah. Berarti ini muter, yang di depan berarti ke bawah ya teman-teman. Berarti ini ke bawah, ini ke bawah, berarti ini akan ke bawah. Nih, maka jarum galvanometernya akan menyimpang ke kanan. Begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya keluar, kalau utara yang misalnya utara yang keluar. Misalnya utara keluar. Nah, kalau keluar kita perhatikan siapa yang terakhir keluar. Nah, kutub yang menjadi kumparan akan menjadi kutub yang berlawanan dengan yang terakhir keluar. Contohnya ini, yang terakhir keluar, kalau kita tarik keluar, berarti yang terakhir meninggalkan kumparan adalah kutub utara. Maka kumparan akan menjadi kutub yang berlawanan. Jadi kalau yang terakhir meninggalkan kumparan adalah kutub utara, maka di sini akan menjadi kutub yang berlawanan, yaitu kutub selatan. Sehingga di sini menjadi kutub utara. Kemudian kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka jempol kita arahkan ke kiri. Oke ya. Nah, kalau jempol kita ke kiri, maka 4 jari kita akan mengarah ke atas. Berarti arah arus yang di depan itu berarti yang ini itu ke atas. Nah, ini yang di depan ke atas. Ini ke atas, berarti ini ke sini, kita ikutin aja, berarti ini kan ke sini. Nah, sini sehingga galvanometernya menyimpang ke kiri begitu. Nah, penyimpangan galvanometer ini yang menunjukkan dia ada arus listrik atau GGL induksi, ada tegangan, ada beda potensial di ujung-ujung kumparan yang disebut GGL induksi. Oke. Nah, galvanometer itu apa sih teman-teman? Tadi kita ngomongin galvanometer. Galvanometer adalah alat untuk mendeteksi ada tidaknya kuat arus listrik di dalam suatu kawat penghantar. Nah, jika misalnya
jarum galvanometer, bila magnetnya tadi diam, maka jarum galvanometernya tidak menyimpang. Kalau tidak menyimpang berarti tidak ada arus listrik. Kalau galvanometernya menyimpang, jarum galvanometernya menyimpang, berarti menunjukkan adanya arus listrik, begitu. Oke. Nah, untuk rumus-rumusnya, untuk flux magnetik kita rumusnya adalah B kali A cos alfa. Jadi kalau misalnya dia tegak lurus, maka yang tepat adalah flux magnetik adalah B kali A. B adalah kuat medan magnet, A itu adalah luas penampang. Sedangkan GGL induksi rumusnya adalah min N delta flux per delta T. Di sini min N delta flux per delta T. N adalah jumlah lilitan, E itu adalah GGL induksi, satuannya volt, sedangkan delta flux per delta T adalah laju perubahan flux magnetik. Tanda negatif di sini itu tidak mempengaruhi nilai ya teman-teman, dia hanya menunjukkan bahwa kalau negatif berarti arus medan magnetnya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetiknya. Begitu aja. Nah, kalau misalnya nanti yang kita hitung adalah GGL induksi kawat, di mana kawat itu memotong medan magnet, maka rumus GGL induksinya adalah B LV sin alfa. Kalau misalnya sudut yang dibentuk kawat itu dengan medan magnetnya adalah tegak lurus, maka rumus GGL induksinya adalah B LV. Oke. Nah, itu kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah medan magnet digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri dari 800 lilitan. Flux magnet yang menembus kumparan berkurang dari 15 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 12 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam selang waktu 0,05 second. Berapa GGL induksi yang dihasilkan? Di sini ada kumparan berarti lilitan berarti N, 800 lilitan. Nah, menembus kumparan flux magnet lambangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah flux magnetik pertama adalah 15 kali 10 pangkat min 4 Weber. Ini flux 1. Flux 2-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 4 Weber. Dalam selang waktu berarti delta T-nya adalah 0,05 second. Yang ditanya adalah GGL induksi, tinggal kita masukkan. E induksi rumusnya adalah min N delta flux per delta T. Oke, tinggal kita masukkan min 800 dikali delta flux berarti flux 2 min flux 1, 12 kali 10 pangkat min 4 dikurang 15 dikali 10 pangkat min 4 per 0,05 udah langsung rubah jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, tinggal kita hitung ya teman-teman. 800 berarti 8 dikali 10 pangkat 2. 12 kali 10 pangkat min 4 dikurang 15 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah min 3 dikali 10 pangkat min 4 per 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita hitung. Min 8 kali min 3 adalah 24. 24 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2 per 5 dikali 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 2 habis. Berarti tinggal kita hitung 24 bagi 5 yaitu 4,8 volt. Jadi GGL induksi yang dihasilkan adalah 4,8 volt. Oke, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Kumparan dengan 100 lilitan berjari-jari 7 cm terletak dalam medan magnet dengan garis medan sejajar garis normal pada penampang kumparan. Kalau medan magnet diubah menjadi sehingga B bertambah dari 0,1 Tesla menjadi 0,5 Tesla dalam waktu 2 milisecond, berapa GGL induksi yang ditimbulkan? Di sini ada banyak lilitan adalah 100 dengan jari-jari 7 cm. Nah, B-nya bertambah berarti B1-nya itu 0,1 Tesla, B2-nya adalah 0,5 Tesla dalam selang waktu berarti delta T-nya adalah 2 milisecond. 2 milisecond berarti sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 3 second. Itu ya teman-teman. Oke. Jadi kita dicari
hitung GGL induksi. Di sini fluxnya belum ada. Tadi kita udah belajar sebelumnya, flux itu adalah B dikali A. Sehingga kita harus cari A-nya dulu ya teman-teman. A itu apa? A itu adalah luas penampang. Luas penampang kumparan di sini berjari-jari 7 cm, berarti penampangnya berbentuk lingkaran. Jadi kita perlu cari A-nya pakai rumus luas lingkaran. Pi kali R kuadrat. Pi-nya R-nya 7, jadi Pi-nya kita pakai 22/7. 22/7 kali 7 kali 7. Nah, ini bisa kita coret sehingga 22 kali 7 154 cm pangkat 2, atau kita rubah menjadi bentuk meter jadi 154 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Nah, A-nya sudah ketemu, maka kita bisa hitung flux 1. Flux 1 B1 kali A1. Nah, A1-nya sama ya teman-teman, jadi A aja. Nah, B1 0,1, jadi 0,1 dikali A-nya 154 dikali 10 pangkat min 4. Nah, tinggal kita hitung 0,1 kali 154, hasilnya adalah 15,4 kali 10 pangkat min 4 Weber. Itu adalah flux satunya. Nah, untuk flux 2-nya kita hitung. Flux 2 berarti B2 kali A. B2-nya adalah 0,5. Jadi 0,5 dikali 154 kali 10 pangkat min 4. 0,5 dikali 154 adalah 77. Jadi 77 dikali 10 pangkat min 4 Weber. Flux 1, flux 2 udah ada. Kemudian kita tinggal hitung GGL induksinya. Apa rumus GGL induksi tadi? Min N kali delta flux per delta T. Tinggal kita masukkan N-nya 100, berarti 100 kali flux 2 min flux 1, jadi 77 kali 10 pangkat min 4, kita masukkan 77 kali 10 pangkat min 4 dikurang 15,4 kali 10 pangkat min 4 per delta T-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Kita tinggal hitung. Min 100 itu adalah 1 kali 10 pangkat 2. Nah, kita tinggal hitung. 77 dikurang 15,4. Hasilnya adalah 61,6. 61,6 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tinggal kita hitung ya teman-teman. Nah, ini min 61,6 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4, jadinya 2 ditambah min 4 min 2, berarti 61,6 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, tinggal kita hitung 61,6 dibagi 2. 61,6 dibagi 2 hasilnya adalah 30,8. Nah, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 3 itu pangkatnya dikurang, min 2 dikurang min 3. Berarti sama aja dengan min 2 ditambah min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi 30,8 kali 10 pangkat 1 sehingga didapat min 308 volt. Nah, ini tanda min itu tidak mempengaruhi ya teman-teman, dia hanya menunjukkan seperti tadi, hanya menunjukkan arus medan magnetnya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetnya. Jadi kalau minus itu, jadi sehingga didapat besar GGL induksinya adalah 308 volt begitu. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada pesawat udara dengan rentang sayap 30 meter. Jika kecepatan pesawat 1000 meter per detik melewati daerah dengan kuat medan 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla, tegak lurus memotong pesawat udara. Berapa GGL induksi yang timbul pada pesawat tersebut? Di sini rentang pesawatnya 30 meter. Dengan kecepatan V itu adalah 1000 meter per detik. Kuat medan magnetnya berarti B dikali B nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Ditanya GGL induksi. Tadi untuk GGL induksi, bila ada kawat tegak lurus atau memotong tegak lurus kuat medan magnet, maka GGL induksinya adalah B L V. Nah, tinggal kita masukkan B nya 3 kali 10 pangkat min 5, L nya 30 meter, kali V nya adalah 1000. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman, kita rubah jadi bentuk pangkat dulu. 3 kali 10 pangkat min 5, 30 adalah 3 kali 10, 1000 itulah 1 kali 10 pangkat 3. Oke, tinggal kita hitung. 3 kali 3 itu adalah 9. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 1 itu adalah 10 pangkat min 4. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah. Min 5 tambah 1 min 4. Min 4 tambah 3 itu adalah min 1. Sehingga didapat GGL induksinya adalah 9 kali 10 pangkat min 1 atau 0,9 volt. Begitu. Oke. Oke, kalau begitu penjelasan dari Bu Enda cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.